membongkar kodek Sinaiticus, tipuan Alkitab tercemar. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita bongkar kodek Sinaiticus, ya, sumber Alkitab tercemar itu, supaya Anda semua tahu ya betapa bedanya Alkitab, maaf kata nih, Alkitab Katolik dan Alkitab Kristen. Bedanya bumi dan langit ya. Kita bongkar ini kodek Sinaiticus ya. Silakan Anda klik Google. Kodek Sinaiticus dan kodek Vatikanus ditemukan sekitar abad 19 tahun 1885 Masehi ya. Sebenarnya merupakan hasil tulisan Bapak Gereja tahun 320 sampai 360 Masehi. Pas satu era satu zaman dengan Konsili 325 Turki. Wah, langsung ketahuan. Jadi kodeks Sinaiticus itu sebenarnya tulisan tahun 320 sampai 360. Satu era waktu dengan munculnya Konsili 325 Nisea Konstantinopel Turki. Iya, udah ketahuan kalau kayak gini, palsu ini, ya. Makanya kita bongkar ya. Ditemukan oleh Konstantin von Tischendorf ya. Nggak tahu orang mana nih. Yang jelas orang entah berantah ini. Dari suatu lokasi yang merupakan tempat sampah, tempat pembuangan tulisan-tulisan yang nggak berguna gitu ya. Ya sebenarnya seperti itu. Merupakan tempat sampah di kaki Gunung Sinai Mesir yang berjarak sekitar 550 km setara Jakarta Solo dari Laut Mati Israel. Bukan tulisan Nabi dan Rasul, kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus 100% tulisan Bapak Gereja, sama sekali bukan tulisan Nabi atau tulisan Rasul. Sehingga kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus bukan naskah Alkitab asli tulisan Nabi Rasul, tetapi merupakan tulisan palsu Bapak Gereja dan tidak bisa disebut sebagai tulisan kitab suci. Alkitab asli PL Ibrani dan Alkitab asli PB Yunani yang ditulis oleh Nabi dan Rasul itu disimpan oleh keturunan penulis Alkitab. Untuk PL bahasa Ibrani disimpan dan pernah disalin ulang sekitar 18 kali. Sedangkan untuk PB bahasa Yunani disimpan dan pernah disalin ulang sekitar 8 kali. Di mana disimpan? Alkitab asli PL Ibrani disimpan dan disalin ulang 18 kali oleh keturunan penulis Alkitab PL, yaitu anak, cucu, cicit, sampai cuit. Jika keturunan penulis Alkitab Perjanjian Lama orangnya sudah kena pengaruh ajaran Bapak Gereja, maka oleh kehendak Yesus Tuhan Allah, oleh penentuan Yesus Tuhan Allah, naskah itu disimpan di salah satu dari 11 gua di pegunungan sekitar Laut Mati yang berjarak 550 km Jakarta Solo dengan tempat sampah ditemukannya kodek Sinaiticus itu. Demikian pula untuk Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Jika keturunan Rasul penulis Alkitab PB sudah terpengaruh ajaran Bapak Gereja, maka atas penentuan dari Yesus Tuhan Allah, naskah itu diizinkan disimpan di salah satu dari 11 gua di Laut Mati. Jarak antara Laut Mati dengan Gunung Sinai, tempat sampah ditemukannya kodeks Sinaiticus itu sekitar 550 km setara Jakarta Solo. Naskah Laut Mati diungkap tahun 1947 sampai 1956 Masehi. Semua naskah yang tersimpan di 11 gua Laut Mati diungkap ditemukan bertahap selama 9 sampai 10 tahun yang disebut naskah gulungan Laut Mati, The Dead Sea Scroll, dan beberapa naskah yang disimpan dari para kolektor kitab, semua disetor ke United Bible Society
UBS. Jadi naskah Laut Mati itu yang asli ditulis oleh Nabi dan Rasul, sementara naskah yang dari tempat sampah di kaki Gunung Sinai adalah naskah Codex Sinaiticus, dan Codex Vaticanus adalah versi palsu ditulis oleh penulis entah berantah. Beda jaraknya saja 550 km setara Jakarta Solo. Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus adalah salah satu sumber Alkitab tercemar Tritunggal. Di samping sumber lain seperti XX1, naskah Yerusalem, Tanakh, Talmud, dan lain-lain. Salam Pendeta HTD. Nah, clear toh? Kalau naskah asli disimpannya di Laut Mati, Pegunungan Laut Mati, di 11 gua Laut Mati, yang nanti disebut The Dead Sea Scroll. Sebab penyimpan Alkitab, keturunan dari para penulis itu sudah ada juga yang terpengaruh oleh ajaran Tritunggal. Itu yang asli itu di Laut Mati, Pegunungan Gua-Gua Laut Mati. Sementara yang palsu di tempat sampah di kaki Gunung Sinai, jaraknya 550 km. Muncul tulisan itu era Konsili 325. Orang cerdas langsung tahu berarti yang Codex Sinaiticus itu versi palsunya. Soalnya bareng sama munculnya Konsili 325. Betul. Berarti Tritunggal semua di situ, betul. Makanya yang Alkitab dipakai oleh Tritunggal, yang diimani oleh Katolik dan Protestan, itu produk dari mungut dari tempat sampah. Codex Sinaiticus digabungin sama Codex Vaticanus, didampingin lagi sama naskah Yerusalem. Lalu ya pokoknya ngawur aja pokoknya, naskah Yerusalem, naskah XX1, Talmud, dan Tanakh. Jadilah Alkitab yang diimani oleh Alkitab tercemar yang diimani oleh Katolik dan Protestan and the gang dan grupnya. Sangat beda dengan Alkitab Kristen, beda. Makanya mereka mengklaim 40% dari Alkitab Kristen itu salah terjemahan katanya. Lah tempatmu itu versi sampah, diambil dari tempat sampah Codex Sinaiticus, sementara kami umat Kristen dari Alkitab asli tulisan para nabi, para rasul. Biasa Pak, yang palsu, yang sampah itu selalu berkoar-koar nyalahin yang asli. Di mana-mana begitu. Jam tangan palsu selalu ngomong yang asli itu palsu. Ya. Seperti itu ya. Jadi jam tangan itu kalau palsu, dia berkoar-koar. Itu yang asli itu palsu itu. Sama. Codex Sinaiticus Anda lacak coba. Itu tulisan tahun 320 sampai 360. Loh, itu kan satu zaman dengan Konsili 325. Berarti itu tulisan siapa? Ya tulisan para bapak gereja. Sedangkan Alkitab mutlak harus ditulis oleh rasul atau nabi. Nggak bisa bapak gereja nulis. Ketahuan toh, ketahuan tipuan ya toh. Tipuan tercemar Codex Sinaiticus. Yang jadi Alkitab yang sering digotong-gotong oleh mukalaf 2 koper. Maka saya selalu menantang siapa berani debat dengan HTD. Kamu bawa 2 koper itu kitab tercemar itu, saya cukup pakai 1 HP. Saya cukup pakai 1 HP ya. Makanya produk tercemar itu menjadi ada kata-kata kan gabungan ini dari Codex Sinaiticus ya, Codex Vaticanus gabung sama yang dari Yerusalem, gabung sama XX1, pokoknya entah berantah itu semua kitab dikumpulin sama Tanakh, sama Talmud. Makanya di Alkitab yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Katolik dan Protestan muncul kata Elohim, betul? Bereshit bara Elohim. Baru ayat pertama, kitab pertama, kalimat pertama sudah salah. Bereshit bara Elohim. Elohim itu gerombolan Allah. Maka seluruh Alkitabmu menjadi salah. Makanya tidak ada yang berani tantangan HTD. Silahkan kamu bawa 2 koper kitabmu. Saya cuman pakai 1 HP. Nggak berani dia. Karena di situ jelas itu versi palsu, versi ngambil dari tempat sampah itu memang udah dibuang itu tulisan itu. Ngerti? Itu karangan dari Bapak Gereja. Bapak Gereja tidak berhak nulis Alkitab. Alkitab itu harus dari nabi atau rasul, harus dipilih langsung oleh Yesus. Versi aslinya disimpan di The Dead Sea Scroll, nantinya disebut gulungan naskah gulungan
kitab laut mati versi palsunya dari kodek, kode togel suara tokek sinetikus. Komplit lah di situ ya. Ya, ngambil dari tempat sampah ya. Clear. Siapa berani debat dengan HTD? Silakan Anda bawa itu 2 koper kitab entah berantah, kitab tercemar, kodek sinetikus, Yerusalem, Tanak, Talmud, kodek Vatikanus. Saya cuman pakai 1 HP doang. Siapa berani? Nggak ada yang berani. Ya, ya demikian ya. Kita bongkar itu kodek sinetikus. Ternyata itu tulisan-tulisan palsu yang memang sudah dibuang. Tulisan tahun 320 sampai 360 itu kan satu era, satu zaman dengan konsili 325. Lalu ditemukan oleh tadi siapa namanya Konstantin von Tischendorf tadi. Abad 19, 1885 lah, tahun segitu. Ngorek-ngorek tempat sampah. Ya, lalu itu didasarkan sebagai penerbitan, maka dia selalu berkata 40% ayat-ayat Alkitab di dalam Alkitab orang Kristen yang ditemukan di aslinya di Goa itu, di The Dead Sea Scroll itu, walaupun itu tidak semua ya, ada juga dari para kolektor. Baru 1963 muncul bahasa Inggris. Lalu yang aslinya diangkat ke surga. Lu clear toh? Clear ya. Mereka mengatakan 40% ayat-ayat Alkitab Kristen salah katanya. Biasa. Kalau yang palsu itu selalu berkuar-kuar, yang asli yang salah, seperti itu. Jam tangan palsu selalu berkuar-kuar, yang asli itu malah palsu katanya. Sama. Kalau berani tantang sama HTD, silakan Anda bawa 2 koper kitab entah berantah dari tempat sampah itu, kodek sinetikus bawa itu, kodek sinetikus, kodek Vatikanus bawa itu, naskah Yerusalem bawa itu, apalagi XX1, apalagi Tanak dan Talmud bawa. Saya lawan pakai 1 HP doang. Siapa berani? Barang palsu nggak akan berani. Padat, singkat, dan clear ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Yang membongkar kodek sinetikus pendeta HTD, yang membongkar Yahudi palsu pendeta HTD, apalagi ya, tak bongkar semua supaya kalian tahu kalian sudah disesatkan 2000 tahun. Ya, seperti itu. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.